Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa TVmu dan juga TV UMJ. Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan bersemangat dan juga sehat walafiat. Amin. Dan senang sekali UMJ Talks bisa kembali hadir menyapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai Sri Kandi Paku Bumi. Wah, seperti apa tuh ya? Dan seperti biasa saat ini kita dari studio TV UMJ, yaitu tepatnya di gedung Rektorat lantai 5. Kita sudah kedatangan nih narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu ada Mutia Alivia yang merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Politik dari FISIP UMJ. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semangat. Sehat ya Mutia ya? Amin, kakak juga. Amin, sehat juga. Nah, Mutia, kamu nih keren banget. Ini mahasiswi tapi jago pencak silat ya. Ini kalau boleh tahu kamu tuh kenapa sih kok bisa suka sama pencak silat? Karena kan kalau silat itu kan biasanya identiknya sama cowok gitu ya, laki-laki. Kalau perempuan perlu juga sih untuk ilmu bela diri seperti itu gitu. Tapi apa yang buat kamu jatuh hati gitu sama pencak silat? Aku merasa di pencak silat aku bisa menyalurkan emosi aku. Jadi dulu waktu aku sekolah kan belajarnya penat ya kak, capek. Terus dari pagi sampai sore. Jadi aku butuh satu wadah yang bisa menyalurkan emosi aku nih. Nah itu kan kalau di pencak silat kita olahraga juga gitu. Kita juga dilatih untuk mengontrol emosi. Jadi aku merasa emosi-emosi aku ini bisa tersalurkan dengan positif, ibarat kayak gitu ya. Susah nggak sih belajar pencak silat waktu itu? Kamu awalnya belajar tuh dari kelas berapa tuh? Dari umur berapa? Aku gabung di pencak silat dan aktif itu sejak kelas 1 SD. 1 SD? Wow, ini biasanya masih main-main lah. Nanti kamu udah belajar pencak silat gitu. Itu yang kenalin siapa? Emang kamu ada lihat orang latihan pencak silat atau disuruh sama orang tua atau ngelihat kakak atau gimana? Sekolah itu menyediakan ekstrakurikuler pencak silat. Kemudian aku sama teman-temanku tuh kita coba nih hal baru. Maksudnya kan biasanya anak SD kan melukis, menggambar gitu. Nah kita coba untuk hal baru gitu. Ternyata keterusan sampai sekarang. Ya, tapi teman-teman aku udah banyak yang stop kayak gitu. Tapi berarti grupnya atau pencak silatnya itu sama? Perkumpulan pencak silatnya sama atau pindah-pindah atau gimana? Sempat pindah-pindah juga. Jadi waktu aku SD itu aku gabungnya di Tarung Derajat. Tarung Derajat. Kemudian aku sempat bergabung juga dengan Tapak Suci waktu di SMP. Kemudian pindah lagi ke Cimacan di SMA sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, berarti kamu udah menguasai jurus silat dari berbagai macam perguruan dong. Apa beda-beda atau hampir sama? Sebenarnya semuanya hampir sama, tapi setiap perguruan itu pasti punya ciri khas yang membedakan kalau ini dari perguruan ini dari perguruan ini. Jadi kita bisa tahu dengan ciri khas mereka masing-masing. Yang pertama dipelajari itu ketika belajar pencak silat apa sih ilmu-ilmu dasarnya misalnya? Yang pertama kali itu bukan belajar menendang atau mukul, tapi kita fisik dulu kak, fisiknya dikuatin dulu. Jadi penguatan otot, kemudian fleksibilitas gitu ya, kelenturan, kemudian juga kita main kelincahan. Baru setelah semuanya dapat, kita belajar mukul, belajar nendang dari pola dasarnya gitu, sampai akhirnya bisa menendang lawan gitu. Jadi nggak langsung belajar untuk nendang. Olah tubuh juga ya, olahraga terus biar mungkin tubuhnya tuh badannya lentur gitu, nggak kaku ya, juga gerak gitu, tadi lincah gitu, nanti baru pelan-pelan naik tingkat ya level-levelnya gitu. Tapi ketika di bangku sekolah dasar udah diajarin juga? Sudah. Jurus-jurusnya? Sudah. Itu di saat kelas 1 juga atau ketika kelas 3? Kelas 1 sudah mulai belajar materi perguruan. Materi perguruan, sudah. Iya, apa yang bikin kamu tuh tertantang? Pernah nggak ngalamin cedera misalnya? Atau ketika ngalamin cedera tuh jadinya kapok nih atau lanjut? Aku selama mengikuti pencak silat sudah lebih dari 7 kali cedera. 7 kali? 7 kali cedera. Kecil itu ya? Tapi aku juga nggak tahu kenapa ya, ada satu hal gitu di dalam diri aku yang bikin ini nggak bisa berhenti sampai sini.
Jadi penasaran iya, lanjut aja terus gitu. Nanti sembuh tanding lagi, sembuh tanding lagi gitu. Sampai orang tua aku udah kayak udah pasrah aja deh, udah terserah. Tapi Pak, kamu ada pernah merasakan manfaat dari kamu belajar ilmu silat? Pernah. Nah, misalnya diganggu orang terus akhirnya kamu melancarkan kuda-kuda jurus silatnya gitu gimana? Sebenarnya kalau diganggu orang bukan berarti aku langsung mengeluarkan jurus aku gitu ya Kak, tapi lebih kepada mengatur emosi. Jadi kalau misalkan kita punya konflik dengan orang, justru pesilat-pesilat itu nggak suka kekerasan. Iya, mereka lebih mengatur emosi mereka yang udah diajarkan gitu kan ya. Jadi lebih apa ya, ibaratnya lebih safety aja sih kayak safety aja ya. Mereka tahu kalau kekerasan itu nggak seharusnya digunakan sembarangan. Jadi kalau memang benar-benar sudah mendesak urgentnya, iya betul. Baru keluarin jurusnya. Ada berapa jurus sih? Banyak. Di perguruan aku sendiri pun setiap tingkatan sabuknya beda-beda jumlah jurusnya. Sama juga di perguruan-perguruan lain, setiap tingkatan sabuknya jurusnya juga pasti berbeda. Kayak gitu. Tingkatan sabuk tuh ada berapa sih? Dari yang paling basic kayak dasar, misalnya tadi kan di kelas 1 tuh itu sabuknya apa? Apakah belum pakai sabuk atau warna kuning? Ini kamu sabuknya putih kan? Iya putih. Jadi berapa tuh tingkatannya dari awal misalnya? Kalau di perguruan aku sendiri ada putih, kuning, orange, hijau, biru, coklat, hitam, putih gading. Jadi dari putih kembali ke putih. Oh, putih gading. Ini putih apa? Putih gading? putih biasa. Putih biasa gitu. Banyak ya, ada 8 itu tadi. Itu di perguruan kamu? Iya, kalau di tapak suci sendiri, di tapak suci itu sabuk awalnya, sabuk dasarnya kuning. Tapi ada melati 1, melati 2, melati 3, bedanya itu. Kalau tapak suci itu pakainya melati. Kamu ketika di tapak suci waktu SMP tadi ya, itu sampai berapa tuh sabuk apa? Baru sampai melati 2. Melati 2, itu berarti di tingkatan ketiga ya? Ketiga ya? Iya betul. Lumayan. Ketika di SD juga dari 1, terus apa? Kalau di tarung derajat, aku lupa, udah lama banget Kak. Lama banget ya. Tapi ketika kamu SMP, SMA, itu kan ganti perguruan, itu melanjutkan atau dari awal lagi? Dari awal. Dari awal lagi? Dari nol. Oh dari nol. Jadi kamu tahu dari apa tapak suci seperti ini awalnya perguruan ini. Gitu. Sekarang ini perguruan apa namanya? Namanya Cimacan MBP, Mekar Budi Pekerti. Mekar Budi Pekerti. Oh, pengen tahu dong. Nanti mulai ya praktekin jurus-jurus silatnya atau gerakan-gerakan silatnya gitu seperti apa, tapi simpen dulu nanti di segmen selanjutnya biar makin penasaran kan seperti apa sih jurus-jurus pencak silatnya dari Mutia. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam episode Sri Kandi Paku Bumi bersama dengan Mutia nih. Sri Kandi atlet kebanggaan, atlet pencak silat kebanggaan UMJ. Nah, Mutia tadi udah cerita-cerita ya, ternyata gabung dari kecil ya, dari kelas 1 SD. Masya Allah ya. Nah ini sesuai tema kita nih kali ini kan Sri Kandi Paku Bumi gitu. Memang setiap pesilat wanita disebutnya Sri Kandi ya? Iya betul. Kalau Paku Bumi itu kenapa sih? Apakah karena dengan jurus silatnya bisa menghentakkan bumi gitu? Bukan, jadi Paku Bumi itu kejuaraan internasional yang diikuti seluruh pesilat dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ini pesilat dari berbagai perguruan ya? Iya, semuanya gabung di Paku Bumi. Gabung. Nah, kamu kan udah ikut juga beberapa perguruan ya. Bedanya tuh apa sih tadi, kayak seperti misalnya perguruan dari yang di tingkat sekolah dasar, terus bedanya pencak silat ini dia umum sama tapak suci, misalnya kalau Muhammadiyah kan tapak suci. Sebenarnya tapak suci sendiri itu bagian dari pencak silat juga. Gitu. Jadi kalau mau dibilang tapak suci itu beda atau enggak sama pencak silat, sebenarnya sama. Sama ya? Karena di IPSI itu ada 10 perguruan historis yang mendirikan IPSI, salah satunya itu tapak suci. Ikatan Pencak Silat Indonesia itu. Pencak silat seluruh Indonesia. Nah jadi tapak suci itu tuh ya bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat ya. Mungkin yang membedakan sedikit jurus-jurusnya aja yang berbeda dikit ya. Gitu, oke. Nah kamu udah ikut kejuaraan apa aja tuh? Dan prestasi yang kamu raih itu seperti apa aja? Kalau diingat ikut kejuaraan apanya aja lupa Kak, karena udah dari SD. Banyak berarti. Ada berapa kira-kira?
kira-kira yang kamu ingat atau yang akhir-akhir mendekati inilah di tingkat SMA atau kuliah? Di tahun 2021 Paku Bumi, kemudian di tahun 2022 Paku Bumi juga, di tahun 2023 Paku Bumi juga, kemudian kemarin juara berapa tuh? Itu medali emas, medali perak, kemudian kemarin yang di Jakarta National Championship medali emas. Medali emas, Masya Allah. Itu untuk Paku Bumi itu kejuaraan tertinggi pencaksilat atau ada tingkatan? Enggak, sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi daripada Paku Bumi, tapi apa tuh? Ya. Kayak PON ya, masih banyak yang masih di banyak atas ya. Paku Bumi. Luar biasa, tapi kamu berhasil meraih medali emas. Itu persiapannya berapa lama? Minimal banget aku persiapan itu 6 bulan sebelum perlombaan. Tapi kemarin di Paku Bumi karena ada satu dan lain hal, cuma 3-2 bulan aja. 3-2 bulan aja. Biasanya kamu kalau latihan itu gimana waktunya? Apakah di pagi hari, siang atau malam justru lebih ini fokus? Setiap minggunya itu aku selalu punya hari yang berbeda untuk latihan pagi atau latihan malam. Jadi tergantung waktu aku kuliah, menyesuaikan waktu aku kuliah juga sama kebutuhan aja Kak. Gitu. Kalau misalkan lagi pengen ngolah fisik, kita latihannya dari pagi sampai sore kayak gitu. Atau ada satu hari khusus kamu sediakan gitu ya? Ada pasti. Baik. Ya. Nah, kalau untuk kejuruan nih, perlombaan pencaksilat itu kan ada yang tanding ya. Itu ada klasifikasinya nggak sih? Ada. Misalnya ada tanding ataupun ada untuk seperti seni aja, mempertontonkan seni pencaksilatnya gitu. Itu apa aja tuh? Jadi pertandingan itu tuh sekarang udah menggunakan peraturan baru, peraturan 2022. Jadi jadi kategorinya itu ada ditambah solo kreatif. Oh, solo kreatif. Nah, karena kalau dulu kan cuma ada fighter sama seni. Sekarang sudah ada solo kreatif. Nah, untuk kelas fighternya sendiri itu ada kelas A, B, C. Jadi kelas A itu beratnya dari 45 sampai 50. Kemudian kelas B itu 55 sampai itu beratnya. 60. Iya, berat kelas yang dipertandingkannya itu. Nah, kalau seni itu ada tiga. Seni tunggal, seni ganda, sama seni regu. Nah, untuk solo kreatif kita buat gerakan sendiri. Itu jadi ide kita sendiri. Betul. Seperti kita melahirkan jurus baru gitu. Baru, betul. Oh, itu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari perguruan ya? Bisa. Oh, luar biasa. Kalau solo kreatif itu ini pertontonan kesenian dari seni juga. Kalau fighter tadi jurus-jurusnya bertanding siapa yang menang gitu ya? Kontak fisik lah kalau kontak fisik ya. Nah, kalau untuk kontak fisik tuh apa yang boleh dan apa yang nggak diperbolehkan itu? Apakah misalnya muka nggak boleh pukul atau masih boleh? Itu seperti apa aturannya? Kalau kalau peraturan yang lama, kita hanya boleh menyerang body. Jadi dari atas sampai perut aja. Sampai perut. Iya, nggak boleh main kepala muka atau nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi juga nggak perlu pakai penutup ya. Nggak perlu. Terus juga nggak boleh tarikan. Nggak boleh tarikan. Tapi kalau tarikan tuh ditarik. Iya, ditarik gitu. Tapi kalau peraturan 2022 yang sekarang hampir semua yang dulu tidak diperbolehkan itu diperbolehkan. Wow, makin jadi seru dong lebih ya. Resikonya juga lebih tinggi. Tapi resikonya lebih tinggi ya. Dan kamu diajarin juga ancang-ancangnya gitu. Iya, anti bantingan. Gitu, anti bantingan. Kamu lebih ini mana? Menyerang atau bertahan? Dua-duanya. Dua-duanya. Tergantung lawannya. Kalau misalkan aku ketemu lawannya yang ibaratnya nggak bisa diem, aku lebih milih main di tengah pasang. Tapi kalau ketika aku bertemu lawan yang sebaliknya, dia diem aja, justru aku yang jadi penasaran nih. Tadi kan kita udah bahas nih, mau lihat jurus-jurusnya nih seperti apa. Boleh dong praktekin jurus-jurusnya nih ya? Boleh jurus dari mana nih? Dari kamu mau tampilin jurus untuk fightingnya atau seni bela diri ya? Terserah. Seni aja, karena kalau fighter harus ada lawannya. Iya, ada lawannya. Yang mau jadi lawan susah nanti ya. Yang di luar. Oke, boleh. Kalau ada jurus tadi single yang seni tunggal ada. Itu boleh? juga boleh. Ya. Boleh? Ini seninya dulu ya. Boleh. Silakan. Yuk, ya kita simak nih
pemirsa, jurus seni pencaksilat bela diri dari Mutia. Ini dari seni tunggal dulu. Ya, seni tunggal dulu. Wow, luar biasa. Agak ribet pakai sepatu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu lagi berarti. Satu lagi ini apa nih? Dari perguruan aku. Namanya apa? Ada namanya nggak? Namanya langkah 4. Langkah 4. Waduh, kaki aja cuma 2. Ini langkah 4. Seperti apa tuh, coba? Wow, luar biasa, Masya Allah. Itulah tadi jurus langkah 4 pencaksilat Mutia dari UMJ. Oke Mutia, kita akan bahas kembali mengenai serunya nih dunia pencaksilat ya. Setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di UMJ Talks. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di UMJ Talks dalam episode Sri Kandi Pakubumi bersama dengan Mutia, atlet pencaksilat kebanggaan UMJ nih. Nah, Mutia tadi keren banget. Tadi Mutia sudah mencontohkan ya beberapa gerakan-gerakan dan jurus pencaksilat. Nah, dari banyaknya perlombaan ataupun juga tadi kompetisi pencaksilat, itu mana yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan sih yang baru yang kemarin, yang di Jakarta Nasional. Karena waktu itu aku lagi kurang fit. Kemudian aku punya panic attack dan itu tiba-tiba muncul. Jadi aku cukup kewalahan untuk menenangkan diri aku, dan aku harus bertanding bersamaan dengan aku masih dalam keadaan seperti itu. Jadi ketika aku bertanding dalam keadaan menangis, berhadapan-hadapan dengan lawan dalam keadaan menangis. Iya, karena sepanik-paniknya seperti itu sih. Panik ya. Iya, karena lagi kurang fit juga waktu itu ya. Tapi tetap diupayakan itu. Akhirnya gimana hasilnya? Sebenarnya sempat pesimis juga sih waktu di babak kedua, kayaknya nggak akan mungkin bisa. Tapi kalau belum berakhir, itu waktunya aku berjuang. Jadi mau nggak mau harus dipaksakan sampai akhirnya bisa dapat medali emas. Oh, Masya Allah. Ternyata di tengah tadi panic attack itu tetap bisa mendapatkan medali emas ya. Nah, itu kamu bisa sharing juga perjuangan kamu dari kecil, latihan pencaksilat, terus ikut berbagai macam kejuruan, kompetisi ya, ikut kompetisi gitu, sampai akhirnya tadi ketika kamu pun juga sedang merasa berjuang terhadap diri sendiri, bisa meraih medali emas, itu gimana tuh? Sebenarnya aku tuh bisa dibilang agak susah kalau mau untuk ikut kejuaraan, karena aku kan punya histori sakit ya. Jadi harus sebelum tanding itu harus cek ke dokter dulu, terus harus belajar metode untuk menenangkan diri dulu. Sampai aku pernah punya pikiran untuk kayaknya berhenti aja sampai sini. Tapi aku merasa aku harus bertanggung jawab atas pilihan aku sendiri. Karena aku berkecimpung di dunia persilatan ini kan pilihan aku sendiri. Kalau aku berhenti, aku merasa aku tidak bertanggung jawab untuk pilihan tersebut. Jadi mau nggak mau aku harus belajar hal-hal yang seperti itulah. Tapi mental kamu artinya juga jadi terbangun ya. Dari situ bisa memiliki mental tangguh gitu ya, mental juara gitu, tidak cepat menyerah gitu. Nah, dari situ apa sih yang masih ingin kamu raih mungkin dari dunia pencaksilat lagi ke depannya? Karena kan tadi kamu bilang ini belum waktunya berhenti nih gitu, bahkan mau lagi gitu. Aku pengen ngejar ke atas sih, maksudnya mau jadi atlet yang lebih tinggi lagi, yang tadinya dari atlet wilayah, kemudian jadi atlet provinsi, sampai jadi atlet nasional, sampai jadi atlet internasional, yang itu belum aku dapetin sampai sekarang. Itu yang bikin aku nggak bisa berhenti ya, terus maju. Masya Allah. Aku
bergabung di dalam satu bidang gitu ya, aku nggak mau cuma berhenti di tengah jalan, aku mau yang setinggi-tingginya ya. Amin, bismillah, mudah-mudahan dilancarkan gitu. Nah, kamu sekarang kan juga masih berkuliah di UMJ ya, semester berapa nih sekarang? 4 ya. Kamu juga bagi waktunya gimana tuh dengan kuliah? Jadi aku waktu latihan aku tuh mengikuti waktu kuliah aku, jadi aku nggak mau karena aku latihan aku nggak masuk kelas. Jadi kalau hari Senin aku kuliahnya dari pagi sampai siang, jadi aku mengatur waktu latihannya dari sore sampai malam. Jadi mengikuti, mengiringi. Jadi tetap kuliah yang pertama. Tetap. Ya? Apa yang membuat kamu udah punya banyak prestasi nih di dunia silat? Tentunya kan banyak juga keuntungan seperti misalnya hadiah dari kejuaraan yang kamu ikuti gitu. Apa yang membuat kamu pendidikan nomor 1 nih tetap? Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Mungkin karena ibu aku tuh selalu bilang sama aku, kamu boleh punya prestasi setinggi-tingginya, tapi tetap aja pendidikan itu yang akan mempermudah atau menolong kamu di masa depan. Gitu. Masya Allah, baik-baik. Nah, pengalaman kamu nih kuliah di UMJ bisa diceritakan juga dong, serunya seperti apa? Seru banget. UMJ itu termasuk kampus yang sangat mensupport atlet-atletnya. Cabur apapun. Aku juga mau terima kasih juga sama kampus gitu ya, sama Pak Rektor, sama Kak Prodi aku, kemudian sama pelatih-pelatih aku juga yang di kampus atau yang di perguruan. Mereka sangat mensupport. Jadi kalau UMJ ini tahu nih atletnya ada yang mau ikut kejuaraan, langsung latihan difasilitasin, keberangkatan, semuanya deh pokoknya support banget, seru banget. Pelatih-pelatihnya juga seru banget. Pelatihnya mendukung sekali ya. Ada nggak pengalaman yang berkesan saat kamu kuliah di UMJ nih dalam hal apapun, misalnya dalam hal belajar, tugas, ataupun juga kaitannya kuliah sama pencaksilat? Waktu itu aku kelas mepet banget sama waktu aku tanding. Jadi di kelas buru-buru ngerjain, langsung sama dosennya izin, saya mau tanding, langsung keluar. Jadi adrenalinnya dapat juga. Dapat ya? Dapat juga. Antara kuliah sama pencaksilat nih, karena dua-duanya penting ya. Penting. Buat kamu. Ya, nah kamu kan terus bersemangat ya, semangat untuk meraih prestasi pencaksilat, kuliah juga tetap nomor 1 gitu. Motivasi kamu apa sih sampai bisa semangat dalam segala hal seperti itu? Aku nggak mau memberikan sesuatu yang dalam tanda kutip nanggung. Kalau misalkan aku berkecimpung di pencaksilat, kemudian aku juga ada di kampus, apa yang bisa aku berikan untuk kedua hal itu, prestasi setinggi-tingginya. Jadi mau nggak mau aku harus latihan terus, belajar terus untuk memberikan kepada perguruan dan kampus prestasi yang setinggi-tingginya. Luar biasa. Selain pencaksilat sama kuliah, ada ikut organisasi lain juga? Ada. Aku apa tuh? Di kampus gabung dengan IMM, kemudian Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, kemudian BEM Universitas, kemudian aku juga mentor AIKA. AIKA, Agama Islam dan Kemuhamadiahan ya? Betul. Aku juga gabung di Tapak Suci UMJ. Tapak Suci UMJ, Masya Allah. Banyak sekali ini aktivis nih ya. Aktivis organisasi, pencaksilat juga, sama kuliah juga nomor 1. Oke, sekarang kita main game ya. Game tanya cepat jawab nih. Aku akan kasih pertanyaan, nanti dijawab dengan cepat oleh Mutia. Nah, Mutia kalau boleh pilih, Mutia pilih mana nih? Pencaksilat atau Tapak Suci? Pencaksilat. Karena kalau Tapak Suci pasti pencaksilat juga. Oh iya, betul. Jadi kalau pilih pencaksilat sebenarnya udah pilih Tapak Suci juga ya. Iya, karena bagian dari pencaksilat. Iya, betul. Ya. Terus medali emas kejuaraan nasional berkali-kali atau internasional 1 kali? Internasional 1 kali. Karena kalau udah internasional 1 kali, pasti udah nasional berkali-kali. Dan kamu juga sudah usaha dalam usaha ke arah situ ya. Iya, udah betul. ikut berbagai macam kejuaraan internasional. Betul. Tinggal internasionalnya nih. Amin. Oke, terus latihan sepanjang matahari terbit dari pagi sampai sore meski panas-panasan nih, atau latihan sepanjang matahari terbenam. Tadi tuh latihannya pagi atau siang atau malam? Pagi sampai matahari terbenam. Wow, pagi sampai matahari terbenam, kenapa?
Karena kalau malam itu kan waktunya tubuh untuk istirahat ya. Takutnya nanti kecapean, ngantuk juga. Itu Jadi nggak ngaruh ya? konsen. Kalau nggak fit banget. nggak ngaruh ya? Ngaruh banget. Ya, ngaruh ya. Oke, terus lanjut pendidikan S2 politik gratis, karena kamu jurusan politik nih. Betul. Ya. Atau fokus di aktivitas sekarang dan lulus lanjut bekerja. S2. S2 politik. Kenapa sih suka politik? Pencaksilat sama politik atau nanti mau jadi politikus? Karena emang dari dulu aku udah ada niat untuk S2. Suka politiknya kenapa? Suka aja atau gimana? Suka. Menurut aku nggak semua orang itu mengerti politik. Jadi perlu ya. Perlu penting juga kita mengerti politik dalam kehidupan tuh sangat penting juga. Oke, nanti kalau kamu udah lulus, kamu mau kerjanya di bidang apa nih? Atau teruskan lagi pencaksilatnya, jadi pelatih pencaksilat atau gimana? Di Menpora aja, biar dua-duanya bisa. Menpora, amin. Amin. Semoga didengar oleh penonton dari Menpora ya. Amin. Jadi dua-duanya bisa ya, karir dan juga pencaksilatnya. Betul. Nah, boleh dong kasih kalimat inspiratif nih buat teman-teman yang nonton UMJ Talks, terutama dari teman-teman UMJ. Jadi juara itu bukan ketika kamu dikalungi medali atau ketika kamu mendapatkan piala. Tapi jadi juara itu ketika kamu bisa memenangkan setiap prosesnya. Setiap proses latihannya, setiap rasa sakitnya dinikmati, itu baru kamu jadi juara. Baik, luar biasa. Jadi ketika prosesnya itu dijalani dengan konsisten ya, istiqomah gitu ya, dan akan menghasilkan kedisiplinan untuk diri sendiri. Baik, terima kasih Mutia Alivia, ini mahasiswi jurusan politik FISIP UMJ. Terima kasih atas sharing-sharingnya Mutia ya. Dan pemirsa TVmu dan juga TV UMJ, demikian tadi bincang-bincang UMJ Talks dengan Mutia dari jurusan Ilmu Politik FISIP UMJ dalam episode kita yaitu Sri Kandi Pakubumi. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhir kata, saya Vini Oliani bersama dengan Mutia dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.